Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Dios dimanapun saja berada, sangat gembira kembali menjumpai para sahabat semua di luar sana. Saya sudah terhubung dengan seorang diplomat, Bapak Yusra Khan, yang pernah bertugas di UN dan pernah beberapa kali menjadi ambassador atau duta besar di luar negeri. Sekarang mari kita sapa Bapak Yusra Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Bagaimana Sydney? Sydney, okay, we just celebrating the first week of freedom. Kita Alhamdulillah. di Jakarta insya Allah menyusul Pak. Insya Allah ya. Jakarta Insya Allah juga menyusul. sudah mulai menurun sekali. New casesnya COVID-19 sudah jauh turun sekali. Insya Allah mudah-mudahan sudah bebas segera. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan bisa hadir di program Dios Channel ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kesempatan untuk ketemu lagi dengan rekan-rekan kita yang ada di Sydney. Terima Karena kasih saya Pak pernah Yus. di sana 30 tahun yang lalu Pak. Ya betul, Pak Yus mempunyai banyak koneksi atau friend relatif juga di kota Sydney. Mereka semua menyampaikan salam kepada saya, tolong sampaikan salam kalau bisa kontak sama Pak Yusra di Zoom meeting katanya. Khususnya Pak Marlis Bustami, Pak Amir Guntur juga, atau Pak Syaf juga, Epi juga teman-temannya dulu, waktu muda-muda dulu. Masih ingat? Masih ingat, sampaikan salam saya Pak pada Ya. Pak Marlis, pada Pak Emir, pada Bang Syaf, Ya, pada kawan saya Evi. Dulu waktu saya ingat beberapa tahun yang lalu kami sama-sama konvoy menemani Evi waktu itu sedang melamar calonnya di Melbourne. betul. Kami hadir dalam acara pernikahan Ya, Evi sendiri pada waktu itu. betul. Dan tahun 2010 kemudian saya kembali ke Melbourne. Oke, ya Melbourne ya. Saya kembali ke Melbourne dan Ya. saya mendengar Evi juga sudah menjadi pengusaha sukses di sana. Ya, amin. Tapi Ya. saya tidak sempat ketemu dengan beliau kalau nggak salah ya. Oke, ya. Dan kita sempat datang ke musola yang dibeli oleh warga Indonesia di Melbourne ya. waktu itu. Ya, betul. Masyarakat Melbourne membeli sebuah surau. Sekarang di Sydney kita juga sudah membeli sebuah warehouse yang kita jadikan sebagai surau juga. Tapi karena COVID belakangan ini kita belum bisa banyak makainya. Insya Allah sudah lockdown ini kita segera akan pakai untuk kegiatan-kegiatan pendidikan anak-anak dan pendidikan agama di sananya. Oke, sekarang kita beralih ke topik utama kita, diplomasi. Kita tahu Pak Yus adalah seorang diplomat Indonesia yang telah bertugas di berbagai negara di luar negeri, di luar Indonesia, even di United Nations dulunya. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Pak Yusra alami, yang dialami selama bertugas di luar negeri sana. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita, alangkah baiknya kalau Pak Yus bisa menyampaikan kepada kita your background sedikit lah, professional background sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan, rekan-rekan pemirsa dari acara Dios Channel. Terima kasih atas kesempatan kita bisa bertatap muka dan ngobrol-ngobrol sejenak. Terima kasih juga. Ya, sebagai latar belakang saya ingin sampaikan bahwa saya itu adalah pure pegawai Kementerian Luar Negeri yang identik dengan yang disebut dengan diplomat. Betul. Di Kementerian Luar Negeri, saya mendapatkan pendidikan sampai pada jenjang terakhir. Dan sebelumnya saya punya latar belakang pendidikan di Universitas Andalas, Fakultas Hukum, jurusan Perdata pada waktu itu. Asik. Nah, dari situ kemudian saya bersama seorang rekan mencoba mengadu peruntungan untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah berhasil pada tahun 1986. Dan sejak itu kita menapak karir kita dan hidup kita di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Mendapatkan penugasan di Canberra, di kedutaan besar kita di sana, kemudian di Vancouver, kemudian penugasan di PBB, yaitu di Jenewa, lalu kemudian dari Jenewa balik ke Indonesia, kemudian bertugas sebagai Duta Besar atau Dewa Tapri, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di
New York Asik. pada tahun 2014 sampai tahun 2011 sampai tahun 2014, maaf. Ya, Kemudian dari New York saya ditugaskan tanpa pulang ke Indonesia langsung menuju Meksiko untuk oke. menempati pos duta besar LBBP, luar biasa dan berkuasa penuh katanya, Ya, pada tahun 2014 sampai tahun 2018 Desember. ya. Dan 2019 saya kembali ke Indonesia, bergabung ke Kementerian Luar Negeri. Lalu kemudian pada tahun 2020 saya mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Tahun Oke. 2021 sampai sekarang, saya sekarang bertugas di Dewan Energi Nasional. Tadi Pak Yusra mengatakan pernah bertugas di Meksiko ya. Dan selama bertugas di Meksiko, apa yang paling menarik Pak, tinggal bertugas di Meksiko? Itu banyak sekali yang berita-berita mengenai Meksiko, ya segala macam beritanya. Apa sih yang paling menarik yang Bapak alami selama bertugas di Meksiko? Sebagai pimpinan di perwakilan Republik Indonesia di Meksiko, kita mendapat privilege dalam banyak hal sebetulnya. Ya, Jadi banyak hal yang menarik tentu di Meksiko karena pertama struktur masyarakatnya kurang lebih sama seperti kita, oke, egalitarian begitu ya. ya, Dan ya, mereka welcome terhadap warga asing yang datang dan bertugas di Meksiko. oke, Yang ya, kedua, kita mempunyai budaya yang saling bisa menerima begitu. Kalau oke, dikatakan sama, tidak semua sama, tetapi ada feeling kita sama begitu. oke. Jadi Feeling kita mereka, sama sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan mereka. Kendati asik, pun mungkin kita ada kendala bahasa ya, karena mereka berbahasa Spanyol dan kita berbahasa Inggris. oke, ya, Tetapi tentunya juga sebagai orang yang bertugas di Meksiko, kita juga belajar bahasa Spanyol ya. untuk komunikasi, dan orang Meksiko sendiri juga paham dengan bahasa Inggris dan sebagiannya bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi Jadi soal menarik, komunikasi, ya, nggak ada ya, masalah dengan komunikasi bahasa ya. sedikit banyak kita bisa menjembatani perbedaan ataupun ketidakfahaman antara kita dengan pihak Meksiko dengan menggunakan bahasa yang mereka pakai sehari-hari atau bahasa tubuh yang buat Oke, kita lebih banyak dan lebih mudah dimengerti. asik. Jadi Karena ya, ya Pak Isan, di Meksiko itu kalau kita keluar jalan begitu, ya. kita dianggap sebagai orang biasa di sana karena rata-rata postur dan wajah mereka itu mirip dengan kita. Asik, ya, 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 Postur, tinggi badan, wajah, ya, ya. bawaan itu hampir mirip dengan mereka. Oke, oke. Jadi seperti orang lokal gitu ya. Betul, suatu Ya, betul sih ya. advantage buat kita karena mereka tidak melihat kita sebagai orang lain dan Ya, kita juga berperilaku seolah-olah kita orang lokal begitu. oke. Sehingga untuk banyak urusan kita lebih mudah. Mengenai bilateral antara Indonesia dan Meksiko, seberapa baik hubungan antara Indonesia dengan Meksiko? Maksud saya implementasinya dengan segala bidang budaya, perdagangan, dan segala macamnya. How good is a Indonesian relationship with Mexico? Meksiko ini negara yang saya lihat cukup humble, cukup Ya, terbuka di dalam melakukan berbagai hubungan dengan kita. Gitu. Seperti ya, misalnya hubungan perdagangan, hubungan investasi, hubungan pariwisata, dan lain ya. sebagainya. Gitu. Mungkin yang Oke. perlu kita catat bahwa Meksiko tidak terlalu mengenal kita. Gitu. Karena Asik. selama ini Meksiko itu terikat dengan apa yang disebut pada waktu yang lalu itu NAFTA, Oke. North American Free Trade Area. Oke. Karena mereka melihat bahwa dengan adanya trade agreement ini mereka mempunyai keleluasaan dan kebebasan serta kenyamanan di dalam berhubungan dengan dua negara yang ada di bagian utara mereka. Oke. Itu satu. Ya, ya. Yang kedua, mereka juga punya berbagai trade agreement dengan Asik. negara-negara tetangganya seperti di Amerika Tengah dan di Amerika Latin, Ya. sehingga mereka lebih banyak berhubungan dan berpuas dengan berhubungan dengan negara-negara yang di mana mereka mempunyai trade agreement itu.
Asli nafta Nah, tadi ya. sehingga Indonesia itu tidak begitu dikenal di sana memang. Oke, Artinya kalau mereka berdagang, mereka lebih untung tentunya dengan negara-negara yang sudah punya trade agreement dengan mereka tentunya kan. betul betul. Dan Tradisionalnya, Indonesia tradisional. jaraknya jauh, Ya betul. kendati pun banyak kebutuhan mereka yang disuplai dari Indonesia dan keinginan mereka untuk berhubungan dengan kita. Tetapi Oke. tidak banyak sebetulnya orang-orang Meksiko itu yang ingin keluar dari comfort zone-nya mereka. Asih, asih ya. Ya, begitu. Ya, oke. Sementara sebaliknya orang Indonesia juga begitu. Meksiko itu jauh dan Oke. bayangan kita adalah untuk melakukan hubungan dagang di sana itu perlu sacrificing yang tidak seperti dengan negara Asia lainnya gitu. Betul betul. Tapi sesungguhnya saya melihat bahwa potensi yang tersembunyi di balik itu Ya. sangat besar. Karena sifat Meksiko yang sangat konsumerisme dan mereka Oke. selalu ingin menggali produk ataupun wilayah yang bisa dikunjungi. Jadi untuk memecahkan masalah tersebut seperti trade barrier tadi ya, seperti mereka, apakah di zaman Pak Yus itu uh, terjadi perubahan pandangan mereka terhadap Indonesia berubah atau tetap mereka dan tradisi mereka berniaga atau berdagang dengan di dalam comfort zone mereka? Saya tidak berani mengklaim bahwa ada perubahan begitu karena ketika saya datang, Ya, apa yang menjadi target kita adalah ingin meningkatkan semua yang sudah baik pada waktu itu. oke. Karena hubungan kita itu baik sekali dengan Meksiko, Ya, kita tidak punya dispute, ya, kita saling bekerja sama dengan Meksiko, bahkan waktu itu kita sudah sesama hampir menjadi anggota OECD. ya. Sementara Meksiko sudah menjadi anggota OECD. Dan kita sesama Oke. negara anggota G20 dengan Meksiko. G20. Oke, dan mereka termasuk dalam G20. G20. Ya. G20. Dan penduduk kita dengan Meksiko itu sedikit di bawah kita lah Meksiko ya. Oke. Tetapi sebetulnya peluang pasar di Meksiko sangat menjanjikan buat produk kita juga. Dan Ya. sebetulnya juga mereka, terutama yang mengerti tentang Indonesia, melihat Indonesia sebaliknya juga merupakan peluang ekspor mereka juga gitu. Oke, ya. Hanya dalam realisasinya up and down. Dan tentu Oke. ada selektif produk gitu ya, Correct. yang Ya. mereka pilih-pilih dari kita. Biasanya Kita juga namanya sebaliknya. pedagang, iya betul, dan sebaliknya. Pedagang tentu melihat apa yang kira-kira bisa masuk di pasar negara yang menjadi targetnya, demikian sebaliknya. Jadi sangat Oke. normal saya lihat, Ya. namun saya melihat bahwa potensi itu sangat bisa kita kembangkan ke depan, dan itu sudah menjadi tupoksi kita di perwakilan untuk bisa terus meningkatkan perdagangan Ya, yang ya. harusnya tidak hanya kita, tetapi juga dua arah. Karena kita selalu di dalam hubungan bilateral melihat hubungan itu dalam konteks mutual benefit. Oke, itu tadi pengalaman Pak Yusra selama bertugas di Meksiko ya. Sekarang kita beralih sedikit ke penugasan Pak Yusra di UN ya. Itu mungkin lebih menghadapi multinasional lagi multi international ya, multi countries ya. Bagaimana pengalaman Pak Yusra di UN, pengalaman selama bertugas di UN ya? Kan banyak, tidak semua negara UN itu yang mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Ada yang tidak baik, malah ada yang dispute dengan Indonesia. Dan bagaimana kira-kira diplomasi Indonesia menghadapi negara-negara yang kurang berhubungan baik dengan Indonesia atau punya dispute dengan Indonesia? Sebetulnya Indonesia itu di UN sendiri dikenal sebagai negara yang friendly, Ya. negara yang bersahabat dengan negara-negara manapun. Kecuali tentu ada negara yang memang secara konstitusi kita tidak mempunyai hubungan bilateral secara resmi gitu ya, Betul, betul. yaitu Israel ya tentunya. Contohnya Israel ya. Ya, dan ya sendiri adalah anggota dari United Nations. Tapi memang dalam kita melakukan tugas di UN itu kita tidak bersentuhan dengan negara ini gitu. Asih, oke. Walaupun kepentingan-kepentingan kita gitu selalu berseberangan ya dengan kepentingan dan negara yang bersangkutan. Misalnya mengenai masalah Palestina misalnya kan. Ya, ya. Lalu kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan isu yang menyerang posisi kita tentang Papua misalnya ya. Ya. Tetapi kita mempunyai mekanisme di UN di mana semua isu itu bisa kita angkat secara rasional Ya. dan di dalam konteks sovereinitas kita.
Iya, betul. Sehingga hal-hal itu di dalam pergaulan kita di UN tidak terlalu mengganggu sebetulnya. Gitu. Dan sekarang belakangan ini kan ada dari Vanuatu yang selalu menyuarakan isu-isu di Papua gitu ya. Kalau Betul. selama ini bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu ini? Ya, kita melihat bahwa dalam konteks ini memang Kemlu sendiri sudah punya pakem tentang hal ini gitu. Artinya soal OPM itu kan urusan dalam negeri kita gitu. Oke. Ya, jadi kalau mereka melakukan membawa isu itu ke UN itu adalah buat kita intervensi. Tentu di UN sendiri kita tangkis gitu loh. Oke. Kita mempunyai banyak diplomat yang handal, tidak hanya yang senior, tetapi yang junior pun sudah terlatih. Siapapun yang bertugas di sana, mereka sudah punya sense, sudah punya pengetahuan tentang itu. Jadi dari waktu ke waktu, kalau isu itu di-raise atau dimajukan oleh Vanuatu di sana, tentu kita akan menjelaskannya sambil membalikannya sebagai urusan yang tidak kita lihat pantas untuk mereka address di sana gitu. Karena itu sudah intervensi terhadap kedaulatan negara lain gitu. Kebetulan saya ini kan penduduk Australia, warga Indonesia yang tinggal di Australia. Bagaimana sih sebenarnya hubungan diplomasi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia ini? Seperti kan kita sering mengalami ya turun naiknya hubungan antara Indonesia dan Australia. Sebetulnya hubungan kita itu tergantung dari bagaimana kita bisa men-sense masalah-masalah yang menjadi perhatian utama dari negara yang bersangkutan. Oke. Jadi terkadang kita melihat hubungan itu menjadi tidak begitu harmonis ketika ada pernyataan ataupun sikap yang ditafsirkan sebagai intervensi terhadap hal yang menjadi perhatian konsen utama dari pemerintah Indonesia misalnya. Jadi oleh karena itu saya kira kawan-kawan kita yang di Australia sendiri tanpa harus menyebut case by case-nya gitu ya, sudah tahu bahwa hal ini terjadi sewaktu-waktu. Gitu. Tetapi kita selalu menyelesaikannya dengan melalui jalur diplomasi, jalur diplomatik. Gitu. Sehingga kemungkinan kesalahpahaman di dalam menafsirkan pemberitaan yang ada itu bisa diluruskan. Kadang-kadang kan pemerintah tidak bermaksud demikian, di pemerintah Australia misalnya ya. Tetapi kemudian karena ada pemberitaan demikian, lalu kemudian disuarakan oleh kelompok yang mempunyai vested interest, lalu terdengarnya itu menyerang gitu ya. Iya, betul. Oleh karena itu kita mempunyai jalur diplomatik, jalur komunikasi yang baik, sehingga hal-hal yang bisa mengganggu hubungan kita itu bisa kita luruskan melalui jalur-jalur itu. Oke. Pada saat sekarang ini, bagaimana kondisi antara hubungan Indonesia dengan Australia ini? Buktinya Pak Isan sekarang comfort tinggal di sana kan. Kawan-kawan kita juga yang di Sydney, di Melbourne juga convert dan bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan nyaman di Australia. Gitu. Artinya demikian juga orang Australia di Indonesia, mereka juga merasa nyaman dan jumlah mereka di Indonesia juga makin bertambah itu. Berinteraksi dengan orang kita tidak hanya di Jakarta, namun di kota-kota kecil sekalipun kita bisa melihat warga Australia yang ada di Indonesia yang berbaur dan bergaul dengan baik, menikmati Indonesia. Gitu. Saya sendiri juga merasakan yang begitu baiknya hubungan diplomasi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia. Kita nyaman hidup di sini, aman gitu ya. Tidak ada masalah. Walaupun dulu pernah kita mengalami titik turun ya di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu, awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Jadi sekarang ini kita merasakan begitu dekat dan baiknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia ini. Kita harapkan kedepannya juga akan lebih baik atau juga akan lebih baik terus. Pasti Pak, seperti orang-orang seperti Pak Isan dan kawan-kawan kita di sana, sebetulnya walaupun sudah lama tinggal di sana, itu adalah duta-duta kita di sana. Betul, kita harus menjadi duta pada Australia. Betul. Setiap orang Indonesia yang berada di negara luar negeri, dimanapun di luar Indonesia, harus menjadi duta dari Indonesia. Betul. Jangan lupa bahwa kita punya identitas yang khas sebagai orang Indonesia. Karena dimanapun kita berada, kita bagian dari yang menjamin rasa nyaman dan damai di warga lingkungan kita. Betul.
Dan itu saya rasakan tidak hanya di Australia, juga kalau kita ada di Amerika, saya juga melihat hal yang demikian juga terjadi pada warga kita di sana gitu. Ya, kita seharusnya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri harus memberikan manfaat bagi negara tempat dia tinggal dan juga manfaat bagi negara asal kita di Indonesia sana. Setuju sekali itu Pak Berguna. Ihsan. Dan kita berharap tentunya ini adalah modal dasar bagi kita untuk bisa hidup nyaman, tumbuh berkembang di Australia. Ya, betul. Dan menunjukkan bahwa kita punya identitas Indonesia yang selama ini mencintai perdamaian dan Betul. pergaulan di antara etnik yang ada di sana. Indonesia Saya rasakan untuk Pak satu-satunya. Ihsan ya. Ya, Seperti Pak Ihsan cerita tadi, kita membeli suatu properti itu jadikan surau. properti untuk dijadikan surau, itu adalah bagian dari kontribusi kita untuk membangun suatu nilai Betul. di dalam lingkungan masyarakat yang akan membuat situasi lingkungannya bertambah baik. Dan alhamdulillah sekarang ini kita banyak mendengar kegiatan-kegiatan dari diaspora Indonesia ya. Dan mungkin diaspora Indonesia ini cukup besar. Kita ada hampir di semua negara di dunia ini orang Indonesia ada, dan diasporanya pun ada. Bagaimana pandangan Pak Yusra mengenai diaspora Indonesia ini? Ini sesuatu hal yang baru Pak sebetulnya. Ya. Ini juga pada waktu itu ikut bersama-sama Pak Dino Patijalal di Los Angeles pada waktu peluncuran dan peresmian diaspora pertama kita di dunia ini. Pada waktu itu tahun 2013 kalau saya tidak salah, 2012 atau 2013. 2013 kalau tidak salah. Asli ya. Nah, kita mempunyai banyak potensi karena warga diaspora kita ini tersebar di berbagai penjuru dunia. Ya. Kalau tidak salah jumlahnya ada 4 juta ya, atau malah lebih malah. Mungkin lebih di seluruh dunia. Di Amerika, ya. Di Australia, di Eropa, di New Zealand, di Asia, dan lain-lain. Timur Tengah semuanya ada. Timur Tengah, di GCC gitu. Itu merupakan potensi yang sangat luar biasa apabila kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kelebihan-kelebihan dan kepintaran dari para diaspora kita ini. Betul. Mereka ada yang jadi pengusaha, pengusaha di bidang real estate, pengusaha di berbagai sektor, pengusaha restoran, pengusaha kecil ataupun segala macam usaha ada di bidang properti, dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang bekerja di perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Nah, mereka ini adalah potensi yang bisa membangun kerjasama apabila kita manage dengan baik dan bisa membangun keindonesiaan di negara tempat mereka berada. Selain itu, potensi yang mereka miliki, kelebihan yang mereka miliki, bisa disambungkan dengan dalam negeri, kan? Idenya begitu, awalnya begitu. Karena itu waktu dia itu, eventnya tidak hanya kita membentuk diaspora itu, tetapi juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi diaspora kita ini sehingga mereka merasa ada manfaatnya kita kumpul-kumpul. Tidak hanya manfaat silaturahmi, tapi manfaat keekonomian juga yang bisa muncul dari situ. Karena ketika manfaat keekonomian ini muncul, tentunya koneksinya ada yang ke Indonesia langsung nantinya, yang akan memberikan manfaat bagi kita di Indonesia dan juga bagi warga kita yang melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud di negara itu sendiri, seperti waktu itu di Amerika. Dan kita bangga juga melihat bahwa Australia juga memiliki diaspora yang sangat aktif. Dan oleh karena inilah, makanya di Kementerian Luar Negeri itu sendiri pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu membentuk satu divisi di bawah staf ahli menteri untuk menangani diaspora ini. Artinya itu menjadi perhatian buat kita, karena ini merupakan aset yang luar biasa bagi pemerintah kita, bagi warga kita, dan bagi bangsa kita. Untuk terus bersinergi gitu, memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan di dalam negeri dan bagi peningkatan kesejahteraan warga kita di luar negeri itu juga gitu. Karena melalui network inilah sebetulnya apa yang menjadi kepentingan kita, kepentingan positif kita akan bisa dibangun dan dikembangkan terus, Pak. Dan kebetulan di Australia, antara hubungan Indonesia dan Australia tahun 2019 kemarin lebih diperkuat lagi dengan perjanjian khusus atau di IASEPA, yaitu perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Australia,
yang membebaskan biaya impor dan ekspor produk Indonesia ke Australia atau produk Australia ke Indonesia. Saya kira apa yang perlu kita lakukan setelah ISEPA ini adalah bagaimana mengisinya secara maksimal sehingga keuntungan itu bisa kita peroleh. Ya, saya setuju tuh Pak Ihsan. Saya kira Pak Ihsan melalui DIOS ini bisa mendorong lagi kawan-kawan diaspora kita untuk lebih aktif lagi dan proaktif memanfaatkan kesepakatan yang sudah ada antara Indonesia dan Australia ini. Karena peluangnya terbuka lebar begitu kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua negara. Betul. Dan jangan lupa dimanfaatkan secara maksimal dan jangan lupa juga memanfaatkan semua kalangan milenial kita yang ada di Australia itu untuk bisa melihat berbagai peluang-peluang dan mengembangkannya menjadi bagian yang menguntungkan baik buat kita sendiri maupun bagi kawan-kawan kita di Australia sebagai upaya kita untuk meningkatkan hubungan lebih baik lagi, Pak. Ini sebenarnya titik sangat terbaik ya, di mana hubungan dagang antara Australia dengan China sekarang berkurang ya. Ini adalah kesempatan baik bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi potensi bisnisnya atau perdagangan dengan Australia. Yang mana selama ini impor produk dari China itu sangat berbagai macam ya. Mungkin bisa di-refill dari produk-produk dari Indonesia. Betul Pak, saya kira keberadaan kawan-kawan diaspora kita, Pak Ihsan di sana, bisa sekaligus melihat peluang ini kan, seperti yang Pak Ihsan terangkan kepada kami. Dan ini sudah bisa disambungkan dengan para pelaku bisnis kita di Indonesia atau kawan-kawan kita di Indonesia. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari Australia yang sekarang terbuka dengan absensi Cina bisa kita isi, Pak. Betul. Bisa kita isi. Itu yang saya maksudkan tadi, ya. Saya begitu kita isi, saya kira juga usaha kita ini perlu sustainable, Pak. Ya, makanya saya juga pengen channel saya ini, DIOS Channel, bisa menjadi ITPC-nya Indonesia. Indonesian Trade Promotion Center-nya melalui DIOS Channel ini. Bagus, Pak. Nanti akan bisa kita channelkan juga tokoh-tokoh muda kita yang punya prestasi di dalam mendorong perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia ini bisa juga tampil di tempat Pak Ihsan ini sehingga bisa menginspirasi kawan-kawan kita yang ada di Australia sendiri dan membuka peluang bagi pengembangan usaha perdagangan kita dengan. Terima kasih sekali kalau bisa nanti kita insya Allah kita bisa menampilkan ya seperti Pak Yusra sampaikan tadi bisa menampilkan tokoh-tokoh muda yang bisa berniaga atau berdagang dengan Australia dan dengan Indonesia nantinya insya Allah. Baik Pak Ihsan, nanti kalau misalnya diperlukan, saya juga punya ada 1-2 nama yang bisa menginspirasi kawan-kawan kita di Australia sana. Please Pak, please ya. Ya. Saya harapkan sekali. Oke, Pak Yusra, sebagai seorang diplomat Pak Yus ya, kita kembali sebagai diplomat ini ya. Apa sih tips sukses sebagai diplomat nih Pak? Karena mungkin banyak di luar sana calon-calon diplomat muda Indonesia yang mau berkarya di luar negeri juga. Ya, pertama tentunya jadi diplomat itu harus mempunyai mindset yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi trademark dari diplomat itu sendiri. Ya. Artinya ada orang yang memang sudah dari sononya berbakat jadi diplomat. Tapi ada yang dengan shaping dia bisa menjadi diplomat, yaitu melalui pendidikan yang ada di Kementerian Luar Negeri itu sendiri. Tetapi tentunya ketika dia ingin bergabung sebagai diplomat, tentunya dia harus memenuhi requirement atau persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Seperti misalnya dia mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum internasional misalnya, di bidang ekonomi, di bidang bahasa atau di bidang manajemen, dan di bidang lain sebagainya, di bidang sospol, sosial dan politik. Dan di bidang bahasa juga, terutama bahasa-bahasa yang dipakai di PBB. Serta bahasa yang sekarang menjadi penting di dalam konteks hubungan kita dengan negara tertentu, seperti Jepang dan Korea, di samping bahasa PBB yang saya sebutkan tadi. Yang kedua tentunya mereka juga harus mempunyai kepribadian yang sincere, dan kepribadian yang sincere tapi teguh dalam arti memiliki dedikasi yang konteksnya adalah nasionalisme yang kuat. Tentu mereka harus menguasai dan memiliki
prinsip-prinsip yang ada di dalam nasionalisme kita gitu. Betul, betul, betul. Seperti prinsip-prinsip yang ada di dalam preambel Undang-Undang Dasar 45 kita sendiri, yang Ya. selalu menjadi pegangan buat kita di dalam melakukan hubungan ataupun kerja sebagai diplomat. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Ihsan, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Ihsan. Lebih dan kurang tentu saya mohon maaf, pasti tidak akan sempurna apa yang saya sampaikan, tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa, kawan-kawan saya di Sydney Ya. yang menyaksikan acara kita pada sore ini, malam hari ini, ya. atau sore di Indonesia. Ya. Moga-moga pada waktu lain kita bisa tersambung lagi Insya dalam Allah. kesempatan yang berbeda, gitu Pak. Oke. Mungkin Pak Ihsan, kalau boleh saya mohon diri. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dios, dimanapun saja berada, itulah tadi bincang-bincang sore saya dengan Bapak Yusra Khan. Insya Allah ada manfaat yang bisa kita petik dari pembicaraan kami tadi dan berguna bagi kita masyarakat Indonesia dimanapun saja berada. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk bantu saya untuk like dan subscribe saya dalam program ini dan tolong di-share. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.